Ternyata yang bisa ngawal keimanan bukan mukjizat-mukjizat yang spektakuler, yang ngawal kita keimanan ila yaumil qiyamah justru Al-Quran. Mukjizat yang oleh orang kafir pun sebenarnya menjadi hujah, tapi karena tertutup hati mereka, mereka tidak menerima. Qul, katakan Muhammad, innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki dan menunjukkan, memberi hidayah kepada orang-orang yang kembali. Siapa orang-orang yang kembali itu? Alladzina aman, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang hatinya tenang sebab zikir kepada Allah. Zikir. Kalau ingin hati tenang, jawabannya zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa zikir itu bisa membuat hati ini tenang. Kok hatimu gundah gulana berarti kemerungsung. Kok uripmu sumpek bingung berarti kemerungsung. Mbah kemerungsung mikir bojo, mbah kemerungsung mikir anak, mbah kemerungsung mikir dunya, pokoknya kemerungsung. Tapi nek kemerungsung mikir Gusti Allah, hati akan semakin tenang. Kemudian zikir ini bermacam-macam. Ada zikir dewi-dewi, ada zikir mujalasah, namanya majlis zikir. Makanya kemarin ada yang sempat tanya, Ustadz, kami ini sering ditanya anak-anak muda ini, bagaimana sih ceritanya kok sampai ada tahlilan? Padahal tahlilan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Loh kok bisa? Tahlil kan halala yuhalilu tahlilan. Iya, yang diajarkan Rasulullah adalah la ilaha illallah. Tahlil boleh, yang enggak boleh tahlilan. Yasin boleh, yang tidak boleh yasin. Nah, apalagi sholawat boleh, yang tidak boleh sholawatan. Nenek ciri Mas Tio, katok boleh, yang tidak boleh katoan. Wong angel banget. Yo katok boleh, yang tidak boleh katok. Makanya tahlilan itu adalah rangkaian ayat-ayat Allah, zikir yang berisi tahlil, tahmid dan doa yang dihadiahkan kepada mayit. Itu namanya tahlil. Semua ulama sepakat ihda'us thawab, memberikan pahala kepada mayit, itu diperbolehkan. Dalilnya mana? Imam Syafi'i mazhabnya enggak ada tahlil. Awakmu gak hafal Quran, saya hafal Quran mesti ngerti. Dalil sing mbok takokno dalil ayat Quran. Dalam surat Muhammad itu ada. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik walil mu'minina walil mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun, permohonan maaf terhadap dosa yang kamu lakukan, walil mu'minina wal mu'minat. Berarti mintakan ampun untuk orang mukmin, mintakan ampun untuk orang-orang mukminat. Berarti menghadiahkan istighfar untuk mukminin mukminat dalam ayat ini diperbolehkan atau tidak? Boleh. Sak bodoh-bodohne wong wis ngerti. Tambah nek khutbah jelas. Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Terus deh al ahya'i, yang hidup, minhum dari mereka, wal amwat, dan yang sudah mati. Menghadiahkan pahala kepada mayit dipertanyakan. Lah nek kowe khutbah mendino ndongakno mayit kok. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Paham ora maksudnya? Iya. Iya paling ra ngerti artine. Iya ngermoco. Tidak boleh kirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Dalilnya tidak ada. Lah kowe nek khutbah Allahu akbar lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya artinya yang hidup, minhum dari mereka, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Alah itu rak tafsirane Ustaz sendiri. Tak bacakan, ini dari tafsir Al-Khazin. Fi makna ayat istaghfir li dzambik.
Maksudnya ayat di dalam tafsir Al-Ghazin. Wastaghfir li dzambik, minta ailid dunubi ahli baitik. Maksudnya dosa-dosa ahli baitmu. Rasulullah nggak pernah punya dosa. Yang dimaksud li dzambik adalah li dzambi ahli baitik. Rasulullah diminta untuk mendoakan dosa-dosa diampuni, dosa-dosa keluarganya. Kemudian walil mukminina wal mukminat, yakni min ghairi ahli baitik, yang boleh mendoakan ihda'u thawab, mengirimkan pahala orang yang hidup kepada orang yang mati adalah walatun solikun yada'ulah, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Di situ tidak ada RT-iyun, wong sa RT teko ndongakno kabeh yada'ulah, enggak. Di situ RW-iyun enggak eneng, masyarakat-iyun enggak ada. Di sini walil mukminina walil mukminat wa hadza ikramun minallahi azza wa jalla li hadhil ummah haitsu amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayastaghfiru lidunubihim. Ayat ini wastaghfir lidzambika walil mukminina wal mukminat, itu adalah ayat di mana rahmatnya Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad ini bisa memberikan pahala istighfar atau memintakan ampun kepada orang-orang yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya. Wes, tahlil adalah rangkaian zikir yang berisi ayat Al-Quran, yang berisi tahlil, tahmid, tasbih, dan doa ihda'us thawab, mengirim pahala kepada orang yang. Jadi kurang Al-Quran ini. Walladzina jahadu walladzina jabu min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Padha hafal kabeh. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunlah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka sudah mendahului kami di dalam keimanan, mereka sudah meninggal dunia. Wes, kurang paham nih. Berarti kita thawab boleh atau tidak? Boleh. Sampai atau tidak? Sampai. Makanya di ayat tadi wa min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, iku lo tekat. Lah bagaimana kalau adat ini berkembang? Saiki ono surat Yasin sing diwaca, sakwise surat Yasin tahlil apa? Tahlil apa? Surat Yasin, bar surat Yasin kulhu. Kulhu itu ayat kursi dhisik. Kulhu terus Falak, nah terus Fatihah, terus Alif Lam Mim dhisik. Aku ora tau tahlilan. Alif Lam Mim dhisik. Bar Nas terus Alif Lam Mim, bar Alif Lam Mim terus ayat kursi, bar ayat kursi terus akhir Baqarah lagi. La ilaha illallah salaman sakit. Ini Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani mengatakan ini dalam kitab Ar-Rasail Salafiyah. Al-'adah al-jariyah fi ba'dil buldan minal ijtima' fil masjid litilawatil Qur'an alal amwat. Terjadi kebiasaan di sebagian negara perkumpulan atau pertemuan di masjid untuk satu, membaca Al-Quran di rumah, di masjid, yang pahalanya dihadiahkan alal amwat, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Wa kadzalika fil buyut, begitu juga tidak hanya di masjid, mereka melakukan itu juga di dalam rumah-rumah. Wasairil ijtima'at allati lam tarid fi syariah, dan mereka juga melakukan di tempat-tempat yang lain, misal payung-bari desa, misalnya neng lapangan, ya tidak ditemukan dalilnya di dalam syariat. Bagaimana hal seperti itu? Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Ar-Rasail As-Salaf yang mengatakan la syakka in kanat qariyatan an maksiatin salimatin minal munkarat fahiya jaizatun la
Li'annal ijtima'a laisa bimuharramin binafsih. Tidak diragukan lagi bahwa selama di perkumpulan itu, kumpul-kumpul itu tidak ada mungkarat, ora ono arak, ora ono wedoan, ora ono nyanyi-nyanyi. Selama di situ tidak ada mungkarat, maka fahiya jaizatun, itu diperbolehkan. Karena perkumpulan itu tidak ada sisi keharaman dari dirinya sendiri. La siyama idza kana li tahsili ta'atin katilawati wa nahwiha. Apalagi satu majelis pertemuan yang di situ ada nilai taat seperti membaca Al-Qur'an, seperti membaca tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Maka itu tidak sekedar jaiz, tapi itu sudah dikatakan mustahab, disunahkan. Piye cek takut dalil mana? Kok meneng ijek takut dalil mana ta ora? Ijek takut tak siapi dalile. Wong kok ciri ora mung dalile. Kalau futuhat Allahu alaihi wasallam faqad warada jinsu tilawati minal jama'ati al-mujtami'ina kama fi hadits iqra'u yasin ala mautakum wa huwa hadisun sahihun wala farqa baina tilawati yasin minal jama'ati al-hadirin indal mayit aw ala qabrihi. Kalau memang pertemuan di pinggirnya mayit, pertemuan membaca Al-Quran, pertemuan membaca tahlil, membaca zikir, itu dianggap sebuah bid'ah yang mungkarat. Rasulullah itu bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, bacakan orang-orang yang akan meninggal kalian, bacakan surat Yasin. Pas wayah maca Yasin iku ya iso go dhewean. Perkara mungkin mbahmu medhit, kowe medhit, dadi tangga ora ning semono maca Yasin dhewean. Ana uga yang datang banyak semua membaca Yasin. Apakah ketika sendiri diperbolehkan dan berkumpul banyak orang dilarang? Tidak. Bahkan membaca Yasin itu bisa di sandingnya mayit aw ala qabrihi. Wa baina tilawati jami'il Qur'ani aw ba'di limayitin fi masjidihi aw baitihi. Apakah Rasulullah memerintahkan iqra'u ala mautakum Yasin itu membatasi harus Yasin saja? Tidak. Kita bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an semuanya, namanya khataman, atau hanya sebagian saja. Ini dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah. Makanya memahami apa-apa iki aja setengah-setengah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir ini kita bisa sendiri sehingga hati kita merasa nyaman dimanapun kita selalu bersama Allah. Zikir, maka hati akan semakin tenang. Bisa zikir berjamaah. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakutu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk sebuah kaum yang kaum itu duduknya hanya untuk berzikir kepada Allah. Ngeten iki kumpul-kumpul iling Allah. Tidak ada mereka untuk duduk kepada Allah illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat menaunginya hadir di majelis itu. Kemudian wa ghasyiyahumur rahmah. Kemudian malaikat itu menaungi dan numpleki rahmat, dibagi kasih sayangnya. Sehingga orang yang mendatangi majelis ilmu, orang yang mendatangi majelis zikir, iku atine ayem. Perkara sampean iku asline ngeten iki dibopong malaikat. Lungguh ngene iki gak ora sampean iki asline dikudang karo malaikat. Cuma sampean gak krasa. Neng akhirat sampean aku pengen ngerti zaman aku ngaji piye yo nek ngudang para malaikat. Setiap majelis zikir, majelis ilmu, malaikat di situ hadir nungkepi rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang yang kumpul dalam satu majelis kemudian berzikir bersama-sama, hatinya akan tenang. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslim. Dan Allah akan menyebutnya orang itu tergolong orang yang ada di sisi Allah.
Makanya dalam satu riwayat diceritakan lagi ada orang lewat. Ini ada apa, ngumpul-ngumpul rame, kemudian duduk. Dia nggak ingin ngaji, dia duduk. Kemudian, oh ngaji, lungguh, sampai selesai. Maka orang itu nanti dihisab oleh Allah dapat pahalanya ngaji, menolong dia di akhirat. Malaikat yono sing rodok sekel kok protes. Gusti, dia sebenarnya tidak ingin ikut ngaji, cuma dalane ditutup jadi isi ning kono tengok-tengok ngenteni tok. Misale arep lewat rono dalane ditutup ngenteni, akhirnya dia duduk di situ dan di situ ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Ya wis gak apa-apa, wong buktine wong ngene kono. Masya Allah, ini fadilah majelis zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang lain, iki marai nek hadis iki awake kaya piye ngono modele. Iku rak kitab kuning karangane menungso. Tunjukkan hadisnya. Tunjukkan ayat sucinya. Wis, ayate wis akeh, hadise wis akeh, ngelu ya wis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa habathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu rahmah Allah sambil membaca Al-Quran bersama-sama, berzikir bersama-sama, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah memujinya di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sedangkan tahlil itu rangkaian ayat suci Al-Quran, rangkaian takbir, tahmid, sholawat, itu yang disebut tahlil. Nek tahlil oleh, tahlilan ora oleh. Apa nek yasin oleh, yasinan ora oleh. Nek ngono katok oleh, katokan ora oleh. Ndang udo. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasik buahnya nggih, tasik buahnya tentang bagaimana pendapat para salafun saleh tentang ihda'us tsawab. Padahal ihda'us tsawab tadi sudah kita bahas. Qala Ibnu Hajar Naklan Asyarhil Mukhtar. Ibnu Hajar menukil dari syarah kitab Al-Mukhtar, madhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi lil mayyitati wa yasiluhu. Ibnu Hajar mengutip dari syarah Al-Mukhtar, madhab ahli sunnah berpendapat bahwa seorang dapat menghadiahkan pahala amal dan doanya kepada orang yang telah meninggal dan pahalanya akan sampai kepadanya. Kita bersedekah, niat saya sedekah wakaf untuk masjid ini yang gebut tanggal 10 November harus selesai ini. Ya Allah, 500.000 untuk mbah saya yang sudah meninggal sampai. Namanya ihda'us tsawab, sedekah. Kemudian, waduh, iki cak win ape umroh sok Ramadan, aku ape titip pahalane umroh kanggo mbahku jenenge badal umroh. Ada dalilnya? Ada. Ibnu Qayyim berpendapat, qala Ibnu Qayyim, fa afdalu ma yuda ilal mayyiti al-itqu. Yang lebih baik pahala yang diberikan kepada mayit, yang pertama yang paling afdal adalah memerdekakan budak. Kita punya budak kemudian dimerdekakan, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga kita atau orang yang kita kenal, kita kasih hadiah memerdekakan budak, itu yang afdal. Was shadaqah, yang kedua sedekah. Wal istighfaru lahu, kita beristighfar, astagfirullah, 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 ya Allah berikan aku pahala istighfar ini untukku dan sampaikan pahalanya juga untuk kedua orang tuaku, untuk mbah-mbahku, sampai istighfar. Kemudian wal hajju anhu, menghajikan, namanya haji badal. Kemudian wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'u lahu taqawwan bi ghairi ujratin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu thawabus shaumi wal haji. Bagaimana dengan bacaan Al-Qur'an? Bacaan Al-Qur'an yang kita menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an ini dengan tanpa upah. Kita membaca Al-Qur'an. Saya setiap mau deres kirim Fatihah untuk guru-guru saya, untuk bapak ibu, untuk semua. Tanpa upah lillahi ta'ala.
maka pahala itu akan sampai sebagaimana sampainya pahala haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Sampean tambah mantep apa tambah mamang? Nek sampean diarani tahlil ora teko, tahlil diarani bid'ah, sampean bantah kaya aku nek bantah. Ayo tak jawab Pak Yai. Wah, ngene iki lho sing rem. Wah, aku rapal. Ya wis engko pesen kopi gue. Nah, zikir itu ada dua. Berzikir mulut hanya menirukan atau tidak menirukan sama sekali, namanya zikir khauf. Ada zikir jahri, yaitu zikir yang kita bersuara. Nah, zikir itu bermacam-macam, makomnya beda-beda. Ada zikir yang makomnya itu makom zamani, wukuf zamani karo wukuf adati. Dalam bahasa tasawuf ada yang menyebut makom, ada yang menyebut wukuf. Wukuf itu tempat kita. Ada wukuf zamani. Wukuf zamani itu orang yang sekali berzikir mengalahkan zikirnya orang 4.000 sebanyak 4.000 kali. Sampai zikir dewe, tapi wukuf zamani itu mengalahkan zikirnya orang 4.000 sebanyak 4.000. La ilaha illallah. Dengan memanjangkan kalimat yang akhir sampai habisnya nafas. Kemudian ketika kita menyebut la ilaha illallah, maka hati ini merinding, bulu kuduk ngeretek, iling jalla jalaluh, ingat terhadap kebesaran Allah, maka wukufnya namanya wukuf zamani. Iku kue zikir ping pisan tok. Iku ngalahke zikir wong 4.000 sejumlah 4.000 zikir. Lah iku pentingnya wukuf zamani. Ono wukuf adati. Wukuf adati itu kita di mana kita tidak bisa seperti tadi. Kalau kita tidak bisa berzikir dengan mantapnya hati, meruntuh pucet, tidak ingat akan jalla jalaluh, maka wukuf kita adalah adati. Zikir sebanyak-banyaknya. Masih gak eling Allah, sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rutik-rutik metu tae la ilaha illallah. Rokoke sukun la ilaha illallah. Soto maneh la ilaha illallah. La alambene muni la ilaha illallah. Atine muni soto sukun. Nah, kalau seperti itu, zikir sebanyak-banyaknya. Sampai nanti kita disuwek cetak kita ternyata di sini adalah betul zikir. Ojo putus asa timbang zikir gak eling Allah. Tapi zikir ora eling Allah iku yo hati-hati. Yo kudu ono sing kecatet tenan. Gak ana sing kecatet rek. Tapi mosok la ilaha illallah mosok gak ana sing nyandar pisan-pisan cak. Mosok kok eling soto. Sukun apa neh? Soto, sukun, apa neh? Bakso. Waduh, lontong. Lah, masa kok iling kuwi terus? Makanya yang kudu dilatih. Zikir wukuf zaman itu harus dilatih. Walaupun pisah dan pintu. Ketika kita sendirian, ingat latihan wukuf zaman ini. Latihan awak endredeg. Makanya sering tak cerita nono kiai senengane nging kucing. Kiai kok nging kucing tandane kiai luman. Akeh daging, akeh balung, ngene kucingnya lemu. Kok omah gak ono kucinge berarti wong medhit. Digosaki ayo medhit. Soale pindah nanggete sabalung balunge dipangan dhewe. Mane kula nitane, omah kok ono kucinge luman. Kok omah kok kucinge lemu, luman. Omah kok gak ono kucinge terus kucinge kuru, medhit. Sampai sak balung-balunge diuntal wonge. Lah, ono kiai senengane ngrumat jenenge kiai senengane tahlilan. Wong kiai yo alim dadi yo percaya tahlil. Dadak ono santri Kalimantan iku nggawa manuk biyu. Karo kiyaine ikut biru.
Kok manuk Kang nggih Pak Yai jenengan ngersakake monggo. Ya tak ngate Kang. Oh, kiai ya tulang tahlil. Kiyaine malu tahlilan karo santri la ilaha illallah, la ilaha illallah, manuke malah nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, manuke kiai. Ya isih tahlilan wong manuke kiai. Manuke Mas Thaib yo ana cewek liwat ya cewek. Kan mesti nerokno sing duwe. Akhirnya suatu saat Mbah Yai ngimami tahlil, pas ngaji ngeten iki sing kok manuk teko ning pinggir. Lah Mbah Yai saking kusuke wong-wong yo kusuk zikir, kucing nugyuk manuk. Tian. Mbah Yai niku langsung nangis mlebu kamar. Medal namung ngimami dahar mlebu kamar. Sampai punya sedah, "Pah, mbok yo wis bah wong manuk wae. Sing penting manuke sampean gak ilang gak yo wis." Mbak Yai karo bojone wis ramenter. Akhire punya ini nimbali lare Kalimantan. Kan manuk kuwi regane piro? Biyo kok punya ini nggih kali juta. Wis Kang yo tak kei dhuwit 5 juta tukokno biyo sing anyar ya. Tapi sowan Mbah Yai dhisik ngono, kiai meneng ning jero kamar gak metu-metu gara-gara manuke mah. Mbah Yai, yo Kang, kula ajeng mantuk. Pun jenengan mboten sasedek nek pengin manuk biyo kula tumbaste sing langkung awis, saya belikan yang paling mahal, mboten usah kuwatir. Pun jenengan sing ayem kula tak berikan yang lebih mahal. Kata Mbah Yai. Saya menangis bukan karena manuk biyo mati, Cuk. Saya menangis iku mikir awakmu, mikir aku. Lah mikir nopo Paknya? Biyo niki tiap hari nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah bareng ditugyuk kucing kok keok-keok. Ora nyebut la ilaha illallah. Aku mikir awakmu, Cuk, aku mikir aku. Kenapa kok biyo kok wayah dicugyuk kucing kok la ilaha illallah kok ilang, kok munine keok-keok? Karena biyo ini berzikir tidak sampai hati, zikir ini hanya sampai lidah, lisan. Aku ki mikir aku kuwe Cuk, asep usumben piye? Kek kok iki kiai ngimami tahlil, kok jangan-jangan mati ditubyuk malaikat dadak kok keok. Ya ora keok. Oke. Iya. Mane wukuf zaman ini kudu dilatih. Wukuf zaman ini sesekali kita menyendiri, bersamalah dengan Allah dalam naungan zikirnya la ilaha illallah sampai piye carane ati mengkorok, ulu mengkorok dan kita ingat kebesaran Allah. Siji luwih kalahke petange wong sing zikir tapi wukufe adati. Jumlahe nok sing akeh tapi ora eling Gusti.